Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan emosi dan suasana hati. Emosi dasar. Psikolog mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah. Tetapi mereka menemukan bahwa proses itu sulit. Hal tersebut dikarenakan beberapa emosi terlalu kompleks untuk dengan mudah direpresentasikan oleh wajah kita. Budaya juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosional. Jadi, cara kita mengalami sebuah emosi tidak selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Sumber emosi dan suasana hati. 1. Kepribadian. Orang-orang secara efektif mengalami emosi positif maupun negatif secara mendalam saat mereka benar-benar sedih dan bahagia. 2. Waktu dalam hari. Afeksi positif meningkat sesudah terbit matahari, memuncak pada pertengahan pagi, tetap stabil sampai pukul 19.00, lalu meningkat lagi sampai jatuh tengah malam. 3. Waktu dalam minggu. Berdasarkan studi, orang dewasa cenderung mengalami afeksi positif tertinggi pada hari Jumat sampai Minggu dan terendah pada hari Senin. 4. Cuaca. Para peneliti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh pada suasana hati. Orang-orang cenderung beranggapan bahwa cuaca yang baik meningkatkan suasana hati. 5. Stres. Di tempat kerja, kejadian sehari-hari yang menimbulkan stres juga pengaruh dari stres yang tertumpuk dari waktu ke waktu secara negatif mempengaruhi suasana hati karyawan. 6. Aktivitas sosial. Aktivitas sosial yang bersifat fisik, informal, lebih kuat asosiasinya dengan kenaikan suasana hati dibandingkan peristiwa formal atau tidak aktif. 7. Tidur. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati dan keletihan yang meningkat menempatkan pekerja pada resiko kesehatan dan dapat mengganggu pengambilan keputusan. 8. Olahraga. Olahraga meningkatkan suasana hati seseorang, terutama dirasakan oleh mereka yang depresi. 9. Umur. Bagi seorang yang lebih tua, suasana hati positif yang tinggi bertahan lebih lama dan suasana hati yang buruk menghilang dengan lebih cepat. 10. Jenis kelamin. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa wanita lebih menggunakan perasaan mereka dibandingkan pria, bahwa mereka bereaksi lebih secara emosional dan mampu membaca emosi orang lain dengan lebih baik. Emosi pekerja. Emosi pekerja adalah ekspresi seseorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Emosi pekerja dibedakan menjadi dua, yaitu emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan yaitu emosi yang dirasakan sebenarnya dari seorang individu, sedangkan emosi yang ditampilkan adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu. Kecerdasan emosional. Kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi, dan mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur. Kecerdasan emosional telah menjadi sebuah konsep yang kontroversial dalam perilaku organisasi, dengan argumen-argumen yang mendukung dan menentang viabilitasnya. Argumen yang mendukung kecerdasan emosional antara lain: 1. Daya tarik intuitif. 2. Kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. 3. Kecerdasan emosional berdasarkan biologi. 4. Peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. 5. Kecerdasan emosional tidak dapat diukur. 6. Kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Pengaturan emosi. Pengaturan emosi atau emotion regulation merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional. Teknik dalam pengaturan emosi adalah pengungkapan. Pengungkapan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena mengungkapkan atau menyatakan frustasi Anda secara langsung dapat menyinggung orang lain. Namun, ketika ada banyak harapan dalam teknik pengaturan emosi,
Jalan terbaik menuju tempat kerja yang positif ialah merekrut individu yang berpikiran positif dan melatih pemimpin mengelola suasana hati, sikap kerja, dan kinerja mereka. Jadi, pemimpin terbaik itu yang dapat mengelola emosi sebanyak mereka mengolah tugas dan aktivitas. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. 1. Seleksi. Dalam proses seleksi suatu pekerjaan, kecerdasan emosional menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan karena seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi mampu bekerja lebih baik. 2. Pengambilan keputusan seseorang yang berada dalam emosi dan suasana hati baik akan lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan sebuah, karena emosi dan suasana hati yang baik akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah. 3. Kreativitas seseorang yang berada dalam suasana hati dan emosi yang baik memiliki kreativitas yang lebih dibandingkan yang buruk, karena seseorang yang buruk berada dalam suasana hati dan emosi yang baik memiliki pikiran yang lebih terbuka sehingga menghasilkan ide-ide baru yang mendorong kreativitas mereka berkembang. 4. Motivasi yaitu suasana hati dan emosi yang baik akan meningkatkan motivasi seseorang, sehingga dengan meningkatnya motivasi tersebut mendorong mereka untuk bekerja dengan baik. 5. Kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan, ekspresi dan emosi seseorang pemimpin sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya pesan pemimpin tersebut kepada para bawahannya. Negosiasi seseorang negosiator harus mampu mengontrol emosi dan suasana hati ketika sedang bernegosiasi. Boleh berpura-pura marah apabila memiliki posisi lebih kuat dan informasi yang lebih banyak daripada lawannya. Layanan pelanggan. Status emosional pekerja mempengaruhi layanan pelanggan. Pekerja yang sedang berada dalam emosi dan suasana hati yang baik cenderung akan melayani pelanggan dengan baik, sehingga penyebabnya pelanggan merasa senang dan puas. Sikap kerja pekerjaan yang memiliki lingkungan kerja yang baik dan hari baik di tempat kerjanya akan memiliki suasana hati yang baik pula ketika ia pulang ke rumah, dan begitu juga sebaliknya. Perilaku menyimpang di tempat kerja. Perilaku menyimpang jangka pendek di tempat kerjanya seperti menggosip, marah, perilaku kasar yang mempengaruhi kinerja sehingga tidak produktif. Keselamatan dan cedera di tempat kerja. Contoh, emosi dan suasana hati pekerjaan mempengaruhi keselamatan bekerja. Ketika suasana hati buruk, mereka cenderung cemas dan perilaku ceroboh sehingga kehadiran. Bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati? Sebagai manajer, kita harus mempengaruhi suasana hati karyawan kita. Manajer dapat menggunakan
humor, dan memberikan hadiah apresiasi kecil untuk pekerja yang dilakukan dengan baik untuk meningkatkan suasana hati pekerja. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Kalau ada salah kata atau kata yang berkenan kurang baik kepada Anda, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.